Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Sahayu Putri dengan nomor NIM 200-103-102-4. Pada video kali ini saya akan memaparkan simulasi instalasi penerangan yang telah kami rancang dari kelompok 2, yaitu dengan judul penerangan instalasi 3 fasa menggunakan PLC berbasis PLC. Pada video kali ini saya pengaplikasiannya menggunakan aplikasi FullSim, yang dimana pengaplikasian ini terdiri dari beberapa saklar-saklar yang digunakan dan sebagai lampu indikator. Pada video kali ini terlihat beberapa ruangan yang terdapat pada rancangan instalasi 3 fasa kami. Yang pertama yaitu ruang teras, ruang tamu, tangga, ruang keluarga, taman, dapur, kamar 1, garasi, WC, dan kamar 2. Pada pengaplikasian menggunakan aplikasi ini yaitu langkah yang pertama yaitu simulasi dirunning-kan. Setelah aplikasi dirunning-kan, maka langkah yang kedua yaitu on-kan MCB. Yang pertama yaitu pada saklar teras kami menggunakan saklar tunggal untuk menghidupkan lampu di teras, yang dimana saklar tunggal memiliki 2 terminal, yaitu terminal 1 input dan terminal yang kedua yaitu sebagai output. Pertama sekali mari kita on-kan MCB terlebih dahulu. Maka dalam kondisi MCB di on kan, maka lampu tangga hidup, saklar tukar hidup. Baik, yang pertama pengaplikasian untuk simulasi untuk saklar tunggal yang di lampu teras. Yang pertama, saat saklar tunggal ditekan maka lampu teras akan beroperasi. Yang kedua yaitu menggunakan saklar seri, yang dimana untuk saklar seri menggunakan simbol aplikasi detect switch, yang dimana dijadikan double dari saklar tunggal karena di sini tidak memiliki untuk saklar seri. Di on kan yang pertama, maka lampu yang pertama akan hidup. Di on kan saklar yang kedua dari saklar seri, maka tombol dari saklar seri, maka lampu yang kedua akan hidup. Selanjutnya itu lampu tangga. Pada lampu tangga ini kami menggunakan saklar tukar, 2 buah saklar tukar yang berposisi di atas tangga dan di lantai 2 atas tangga. Yang pertama, mari kita operasikan saklar tukar yang pertama. Maka lampu dengan indikator warna hijau akan hidup. Maka di saat ditekan yang saklar tukar yang di lantai 2, maka lampu indikator akan mati atau lampu akan mati. Dan sebaliknya, jika ini ditekan juga maka akan mati. Selanjutnya yaitu pada ruang keluarga. Pada ruang keluarga menggunakan saklar seri, yang dimana mempunyai 2 ruang keluarga memiliki 2 buah lampu, lampu pertama dan lampu kedua. Saat tombol saklar seri yang pertama ditekan, maka lampu yang pertama akan beroperasi. Lampu yang kedua akan beroperasi. Selanjutnya yaitu untuk lampu taman. Sebenarnya untuk lampu taman kami menggunakan photocell, yaitu yang bekerja secara otomatis berdasarkan intensitas cahaya. Jadi pada simulasi ini kami tidak ada untuk simbol photocell, maka kami mengambil push button sebagai simulasinya, yang dimana prinsip kerjanya sama, yaitu hampir sama, yaitu seperti cuma ditekan, ibaratkan tidak ada penguncinya, jadi ditekan terus agar lampu taman ini hidup untuk pengaplikasiannya. Seperti terlihat pada simulasi, saat
saat ditekan lama push button maka lampu taman akan beroperasi, dan jika dilepaskan lampu taman akan mati. Selanjutnya yaitu dapur. Pada ruang dapur ini kami menggunakan saklar tunggal. Saat saklar tunggal ditekan maka lampu dapur akan hidup. Selanjutnya yaitu kamar 1. Di kamar 1 juga menggunakan saklar tunggal, yaitu saat saklar tunggal ditekan maka lampu indikator warna biru pada kamar sebagai penanda pada kamar akan hidup. Selanjutnya itu garasi. Pada garasi mobil ini sebenarnya kami menggunakan pada sistem PLC, jadi pada untuk lampu penerangannya menggunakan saklar tunggal dan lampu satu. Saat saklar tunggal ditekan maka lampu berindikasi warna biru akan hidup. Selanjutnya lampu WC. Untuk lampu WC kami menggunakan sensor otomatis, yaitu sensor modul pair. Jadi karena dalam praktek kami tidak ada modul pair maka digantikan dengan push button atau saklar bel sebagai pengaplikasiannya. Jadi pada simulasi ini kami merangkai dengan sebagai push button, yang dimana sama bekerjanya ibaratnya tanpa kunci. Jadi saat push button ditekan maka lampu WC akan beroperasi dan dengan tanda lampu indikator warna ungu akan hidup. Jika dilepaskan push button maka lampu indikator warna ungu akan mati. Baik, selanjutnya yaitu kamar 2, yang dimana menggunakan saklar tunggal. Saat saklar tunggal ditekan maka lampu dengan indikasi warna biru akan hidup. Selanjutnya yaitu pemaparan tentang simulasi rangkaian daya, yang dimana rangkaian daya ini dibuat di aplikasi EKTS, yang dimana terlebih dahulu kita runningkan. Rangkaian daya ini terdapat pada pintu garasi mobil otomatis, yang dimana bekerja sesuai dengan rangkaian forward reverse arah 2 putaran, yaitu putaran ke kanan dan putaran ke kiri. Pada prinsip kerjanya rangkaian daya ini yaitu saat terdeteksinya manusia melewati pintu garasi mobil maka dengan sensor infrared terbaca maka pintu garasi akan terbuka secara otomatis, dan pintu garasi akan berputar ke sebelah kanan atau searah dengan jarum jam. Setelah pintu garasi menyentuh limit switch maka pintu garasi akan tertutup kembali dan putaran akan berhenti. Dan untuk pintu garasi mobil membuka kembali bekerja maka rangkaian akan bekerja ke arah sebelah kiri arah putaran, menandakan untuk pintu garasi akan terbuka kembali untuk keluar, yang ditandakan dengan arah putaran pada motor mengarah ke sebelah kiri. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang simulasi program PLC, yang dimana pada simulasi kali ini kami merangkai di aplikasi CX Program, yang dimana tipe PLC yang disesuaikan dengan tipe PLC yang ada di labor Politeknik, yaitu dengan tipe merek Omron dengan tipe CPM1A. Pada gambar rangkaian ini terdapat sisi input dan sisi output, yang dimana pada selektor dijadikan sebagai input, yang dimana dengan indikasi komen 0.00. Maksudnya yaitu sesuai dengan terminal pada PLC Omron ini, yang dimana pada terminal 0 titik diibaratkan sebagai input dan titik 00 diibaratkan di mana akan terminal itu dipasang. Dan begitu pula selanjutnya, yaitu dengan saat saklar auto
saklar auto menggunakan 0.01 yang dimana input input 0 sebagai input dan kode input, dan 01 sebagai terminal mana yang akan dipasang. Baik, pada pengaplikasian ini terlebih dahulu kita akan merunningkan program PLC-nya dengan cara klik simulation dan klik World Online Simulator. Baik, selanjutnya yaitu langkah pertama yaitu kita akan me-on-kan terlebih dahulu limit switch buka ini. Dan sensor 1 di-on-kan. Fungsi dari limit switch ini di-on-kan ibarat kata pada saat sensor ini nantinya akan bekerja, terlebih dahulu limit switch ini akan tersentuh oleh pintu, barulah sensor 1 ini bekerja dengan secara otomatis. Jadi untuk langkah pertama yaitu kita untuk tipe di rangkaian PLC ini kita menggunakan otomatis dan manual. Rangkaian semi auto terdapat pada yang di atas dan yang manual yang di bawah. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang auto. Kita on-kan terlebih dahulu push button NO-nya dengan kontrol JKL. Saat di saklar auto di on-kan, maka yang terdapat yaitu lampu indikator warna merah pada PHB akan menyala dan koil dan pengunci juga beroperasi. Selanjutnya yaitu sensor 1 akan bekerja secara otomatis dengan timer waktu yang dipasang yaitu 5 detik. Maka secara otomatis motor 1 pada garasi akan tertutup. Begitulah prinsip kerja dari garasi mobil otomatis. Selanjutnya yaitu untuk prinsip kerja yang secara manual, yaitu fungsinya yang secara manual yang dimana sebagai backup apabila terjadinya kegagalan atau ketidakbacaannya sensor pada prinsip kerja secara otomatis, maka yang secara manual akan berfungsi. Yang pertama yaitu saklar manualnya yang dimana selektor sebagai NC dan saklar manual NO, dan 10.01 disebagikan sebagai saklar pengunci sebagai kotak bantu pengunci. Saat saklar manual ditekan, maka indikasi lampu terbaca koil akan bekerja dan indikasi lampu merah akan hidup, menandakan bahwa pintu garasi bekerja secara manual. Selanjutnya yaitu limit switch buka di off-kan terlebih dahulu agar saat push button saat limit switch itu akan bekerja jika saat pintu terbuka, maka limit switch akan tersentuh. Jadi saat push button ditekan, maka limit switch akan bekerja dan koil akan hidup, maka motor 2 garasi akan terbuka. Untuk menutup motor garasi kembali, maka terlebih dahulu untuk mematikan limit switch yang di atas dikembalikan di posisi on, dan untuk menutup pintu garasi mobil otomatis maka ditekan push button tutup. Dan
Limit switch akan bekerja karena tersentuh oleh pintu yang terbuka dan yang tertutup. Maka dengan motor coil akan bekerja dan motor 2 akan garasi akan tertutup. Begitulah prinsip kerja dari PLC dengan otomatis dan manual. Sekian pemaparan simulasi rangkaian instalasi listrik 3 fasa, rangkaian daya dan rangkaian PLC. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.